Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Qala Allah ta'ala aidan fi suratil Ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para nenek mama, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita akan selamat insyaallah. Dengan iman kita pun akan selamat ketika sakaratul maut. Dengan iman insyaallah kita akan selamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman Bapak kaum muslimin, sanadkhulul jannah, insyaallah kita gampang untuk masuk surga. Di kesempatan yang berbahagia ini kaum muslimin rahimakumullah, pada hari yang ke-16 Zulhijjah, yang semestinya yang tidak beberapa lama lagi, waktu ini akan selalu bergulir berputar. Nanti Zulhijjah ini pun juga akan meninggalkan kita. Setidaknya kita berdasarkan firman Allah yang kita baca tadi adalah surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 34, Pak. Kemudian nanti ada surat Al-Kautsar. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita jadikan rujukan bahan usia takwa kita. Kita tidak akan bicara nanti bagusnya bagaimana nyembelih, bagaimana teknisnya, bagaimana hukumnya, tidak.
Tapi ini amalan pasca ketika kita selesai melaksanakan yaumil udhiyah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Karena bagaimanapun juga kaum muslimin rahimahumullah, sudah tertuang dalam firman Allah, banyak orang yang berbuat kebajikan, banyak yang berbuat dermawan. Yang namanya syaitan laknatullah itu tidak bakal pernah diam kaum muslimin. Dia nggak bakal pernah diam. Jadi makanya salah satu amalan yang harus kita kerjakan pasca Idul Adha ini, hari raya Kurban ini, jangan bangga kita dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Terkhusus kepada yang ikut peserta kemarin, para panitia kemarin yang berlumuran dengan pengorbanan-pengorbanannya, terlebih lagi kepada kita yang belum pernah ikut peserta. Ada amalannya sih. Salah satunya Sayyidul Istighfar. Pertama kita minta kepada para peserta, jangan bangga. Selalulah angkat tangan mohon ampunan Allah. Terkadang dengan kebanggaan yang kita kerjakan tadi kita lupa daratan. Kecewa oleh korban tiap tahun mah. Tapi di suatu sisi ada terselip, terbetit di hati kita, menyakiti perasaan orang. Walah, pada ada contoh nih Pak. Kan ada satu korban di sini nanti nak makan daging orang. Nauzubillah, ini hati-hati. Begitu halus setan ini masuk ke dalam diri kita Pak, tanpa kita sadari. Nyambilah amal-amalan awak tadi itu. Awalnya kita ikhlas katanya, tapi menumbuhkan jiwa mutakabbir haqqan yang ada pada diri kita masing-masing. Aku nak terima kasih dengan ulama kita tadi, al-insanu makanul khata' wa nisyan. Kembali Bapak kaum muslimin dalam rangka ingin mengingat awak, dalam rangka qadha natakalok sama menjagokan, dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tidak cukup iman saja. Sekali lagi Pak, kita hidup tidak cukup iman saja, tapi takwa kita bagaimana caranya semakin makom yang tertinggi dapat kita raih. Nah, ini terbentur kepada, terkhusus kepada para peserta. Hati-hati kita. Jangan sampai kita meremehkan orang, jangan sampai kita merendahkan orang. Kalau tidak saya, dia yang akan mengikis lambat laun amalan yang sudah susah payah kita tumpuk. Panitia yang kedua, 3 aku pendasi kok Pak, tambah 1 al-hayawannya. Kalau tidak 3 ini tak bakalan terlaksana suasana penyembelihan yaumul udhiyah, hari penyembelihan. Siapa yang 3 tadi? Panitia, ya enggak? Kemudian peserta, kemudian para penerima. Kalau tidak ada yang 3 ini nggak bakalan jadi. Kemudian baru hewannya. Hewan tentu panitia yang berilmu dalam hal ini. Apa modal untuk para panitianya, pengurusnya? Coba berusaha kita mengambil sebuah pelajaran yang sudah kita lewati. Apa yang sesuai untuk tahun besok kita tanamkan supaya tidak terulang. Yang terakhir, terlebih kepada para peserta yang belum pernah sama sekali dalam hidupnya ikut aktif di dalam korban. Nah, ini kaji kita hari ini kaum muslimin rahimahullah. Mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama andai kata penyampaian tadi tidak terletakkan pada tempatnya atau kurang referensinya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman Bapak kaum muslimin di dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 34. Silahkan kita lihat nanti. Kata Allah, setiap umat itu sudah disyariatkan kepada kita untuk menyembelih. Ini Allah yang nyuruh. Mohon maaf ini sebagai sampel aja, kalau kita selaku orang yang bekerja di suatu instansi, atasan nyuruh cepat-cepat kita kerjakan, kan gitu. Kalau ada orang yang lebih berpengaruh menyuruh kita,
Bagaimana caranya? Sesigap mungkin kita bisa menjaga hatinya supaya dia jangan marah kepada kita, kan berarti itu. Sekarang Allah sudah syariatkan kepada kita penyembelihan. Ini dalam rangka mengenepikan perasaan, pikiran, hati kita selama ini yang mungkin menganggap perintah kurban itu sepele. Ada yang berperangsa seperti itu Pak kaum muslimin. Ibu bapak sudah sanggup kayaknya, kapan bapak kurban? Aduh lepak batu anak baru kikah lagi. Apa hubungannya? Tak Pak. Anak saya belum kekah lagi, ini penyakit dari kampung ini. Akikah kita bantang sedikit-sedikit ya Pak ya. Mohon maaf nanti kalau ada waktu kita yang lebih banyak dipakai. Akikah itu tanggung jawab seorang orang tua kepada anaknya. Ingat sekali lagi, tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Selagi orang tua belum bisa juga mengakikahkan anaknya, statusnya itu di dalam syariat kita masih tergadai. Dia bisa terus sepanjang waktu selagi hayat masih di kandung badan seorang bapak, dia bisa masih ada waktu untuk mengakikahkan anaknya. Kalau singke umur apa orang tua itu bapak Ustaz, itu nak kikah anak. Jangan salah, Islam itu penuh dengan rukhsah, keringanan. Kalau orang tuanya memang tidak sanggup, tidak bisa atau singkek caritonya meninggalnya dalam perjalanannya, anak itu sendiri bisa mengakikahkan dirinya Pak. Nah sekarang coba secara logika, bagaimana mungkin kita menyamakan hewan penyembelihan akikah digabung dengan kurban? Nah, sama ya. Kalau kurban merujuk kita ke firman Allah ini, merujuk kita kepada sabda Rasulullah, kurban itu ada bermacam pendapat ulama secara hukumnya. Pertama, kalau lihat kita di dalam firman Allah, ya surat Al-Kautsar itu, Inna a'tainakal kautsar. Nah, ada kalimat dua. Fasalli itu suruhan. Maka kerjakanlah salat. Salat secara otomatis ini wajib untuk kita, tidak bisa hendak kita apapun hujah kita. Kecuali walah tidak ada ngok leh. Mungkin ya doh nak istilah hawa nak bersembahyang. Tapi selagi ada nyawa kita, sakit kita, pemikiran kita masih satu, masih waras kita, salat itu wajib. Fasalli kata Allah, maka kerjakanlah salat. Ada di situ kalimat berikutnya, huruf yang kedua kita ulang-ulang kaji lagi. Waw. Waw itu artinya ataf di dalam kaidah bahasa. Wanhar, maka berkorbanlah kita. Ini secara hukumnya Pak, secara kaidah bahasa. Hukumnya adalah sama dengan hukum yang kedua. Allah tadi suruh kita sholat, wanhar, dan berkorbanlah. Kalau sholat kita wajib, begitu juga hukum dengan korban. Bagaimana mungkin kita menyepelekan, meremehkan perintah kurban? Ini agar kita kesampingkan, tidak ada hubungannya dengan akikah. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimahumullah, merujuk kita kepada firman Allah tadi, hukumnya wajib. Kalau kita mengambil pendapat para ulama yang lain, sunat muakkad. Arti sunat muakkad apa? Ditekankan kepada individu kita. Makanya Bapak kaum muslimin rahimahumullah, Allah sampaikan di dalam firman Al-Kautsar itu pakai inna a'tainakal kautsar. Allah lah banyak memberikan kesempatan. Kalau kesempatan di situ, jangan kita tafsirkan aja peluang waktu, tidak, tapi kesempatan banyak dari segi aspek umur. Berapa banyak orang menghirup udara segar di permukaan bumi ini, kesempatan diberikan Allah. Berapa banyak kesehatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan itu. Berapa jatah kita sebelum Allah panggil kita, itu kesempatan. Jadi Bapak kaum muslimin, setidaknya setelah kita kembangkan ini, pasca Idul Adha, pasca penyembelihan hewan kurban, kita yang belum pernah sama sekali, marilah kita tanamkan tekad bulat di dalam hati kita ini. Baca tahun bisu awak isabu. Kok kini mungkin salamu kita menerima dari orang sekini, cukulah awak tahun bisu. Insya Allah Allah akan memudah jalan kita semua.
Yang kedua dalil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah. Di suatu sisi Rasul menyampaikan kurangnya semangat berkorban di antara para kaum muslimin. Keluar hadis, dan hadis ini setidaknya menjadi cambuk untuk kita. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atun, sia orang menalah memiliki kesempatan. Kembali tafsirnya kepada surat Al-Kautsar tadi. Lahu sa'atun, dia sudah memiliki waktu yang banyak. Falam yudhih, belum juga dia berkorban. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat ibadah kamu, saking penting dan besarnya ibadah korban. Yang ketiga, Bapak kaum muslimin rahimakumullah, terus bagaimana langkah kita hendaknya biar kita untuk tahun ke depan bisa ikut serta dalam berkorban? Angkat tangan itu. Selesai kita mencicipi daging kurban di hari yang pertama itu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan, walaupun hari ini saya tidak bisa ikut berkorban di jalan-Mu ya Allah, tapi panjangkan umurku ya Allah. Mudah-mudahan tahun berikutnya aku bisa pula berkorban kepada-Mu. Pak, korban itu hikmah fadilahnya sangat besar. Apa yang kita belanjakan di jalan Allah, harta kita yang kita kurbankan di jalan Allah, itulah nanti akan menjadi pengendara kita fi yaumil akhir nantinya. Awak pun tak boleh nak menolong Bapak selain daripada Allah, lindungan Allah, syafaat baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti. Tak ada yang lain. Untuk itu marilah perbanyak kita tabungan kita hari ini dalam rangka menciptakan bagaimana hari ini kita tidak bisa, namun tahun besok kita bisa melakukan penyembelihan hewan kurban atas pribadi kita, atas individu kita. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Banyak maaf aku luka lazafikum fastabiqul khairat kullu yawm fa'tabiru ya'lul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadithun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyiruhum ala mu'amidin rabbi ikhtir lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alifna Allahumma alifna bainahuma kama allafta bil muhajirin wal ansar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.